Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Halo guys. Dalam video kita kali ini, Kita akan menampilkan video mengenai Sosialisasi mengenai materi depresi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Andini dengan NIM akhir 06. Perkenalkan, saya Nyoman Ayu Ristayanti dengan NIM akhiran 02. Perkenalkan, nama saya Kade Putri Oktaviana Melani dengan NIM akhir 12. Perkenalkan, nama saya Nika Dedia Rahayu dengan NIM akhir 31. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Sri Wulan Wijaya dengan NIM akhir 24. Happy watching. Permisi Bu. Ya, Mohon izin Bu ya. dari mana ini? Kita dari mahasiswa Universitas Pegri Mahadewa Indonesia. Ya, apa nih? Kami dari program studi bimbingan dan konseling sekarang mau sosialisasi. Ibu mau nggak mendengarkan? Apa itu? Ini tentang Depresi. Sebelumnya Ibu tahu terkait tentang depresi? Depresi itu apa namanya, banyak pikiran lah yang tahunya ya. Oke, kita jelaskan sedikit ya. Jadi di mana depresi itu salah satu gangguan mental di mana kita tuh sering mengalami perasaan yang sedih berlarut, terus kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari serta berbagai gangguan fisik dan emosional yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Kayak gitu. Nah, depresi ini memiliki gejala di mana gejalanya ada gangguan tidur atau insomnia. Ya. Selanjutnya ada menarik diri dari keluarga atau teman di mana menarik diri ini dalam artian ibunya itu biasa kayak mengurung diri gitu. nggak mau bersosialisasi. Oh gitu. Ya. Selanjutnya ada berpikiran negatif di mana selalu ibaratnya sekarang itu berpikiran negatif tuh kayak overthinking yang terlalu berlebihan gitu loh. Iya, iya. Nah, selanjutnya ada perasaan terlalu sedih terus-menerus. Sedihnya tuh terlalu berlarut banget. Lama Nah, gitu ya? ya, itu dah menyebabkan depresi. Apa Ibu pernah mengalami salah satu gejala tersebut? Mengalami sih terlalu depresi sih enggak ya, tapi mengalami kesedihan sih pernah karena habis kehilangan suami segala macam, pernah sih, enggak sampai berlarut-larut tapi cepat lah. Tapi apakah itu termasuk gejala depresi itu bagaimana kurang tahu. Mengalami kesedihan sih pernah gitu. Untuk Kalau ya. kalau ini apa penyebab depresi itu apa biasanya? Oh, di sini ada faktor depresi, depresi. Ibu. Yang pertama itu faktor biologis. Nah, faktor biologis ini biasanya dia itu genetik. Misalnya ada keturunan ya, keturunan Ada dari orang tuanya. Ya, terus ada dari sosial dan lingkungan. Ini dah gimana Kayak sosial lingkungannya bagus nggak, Ya. toksik nggak. Nah, kalau toksik itu menyebabkan depresi. Oh, gitu. Itu Nah, yang ketiga itu ada gaya hidup. Soalnya Gimana ibu gaya? kurang bersosialisasi itu juga kemungkinan besar mengalami depresi. mungkin sekarang maraknya kayak orang terlalu high class gitu loh Ibu. Nah, di mana dia hidup hedon. Nah, dia nggak bisa mengikuti jadinya timbulnya lah depresi kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, untuk mencegah depresi itu ada damai ibaratnya. Nah, di mana damai itu ada D yang dimana dekatkan diri kepada orang-orang yang sayang kepada kita. Selanjutnya ada A di mana awasi pikiran negatif. Nah, jika ibu mengalami depresi, nah untuk apa namanya? Kayak janganlah terlalu negatif di bawah pikirannya. Iya. Yang M itu di mana meditasi atau refleksi diri, di mana meditasi mungkin zaman sekarang kan kebanyakan yoga kayak gitu. Nah, selanjutnya ada A yang di mana alihkan pikiran dengan hobi atau minat, di mana kalau depresi udah merasa depresi nih. Nah, kayaknya harus alihkan ke hobi atau minat. Kalau ibu bisa punya hobi apa gitu kayak memasak, nah lakukanlah memasak. Mengalihkan pikiran, Ya betul.
Yang I itu ingatkan diri untuk selalu bersyukur, dimana kita sebagai manusia harus selalu berasa bersyukur apapun yang kita hadapi atau alami, kita harus selalu bersyukur. Seperti itu Ibu. Nah, kita juga mau sharing nih, kalau depresi itu sekarang banyak yang mengalami lebih dari 280 juta di dunia yang menderita depresi. Seperti itu sih Bu. Terima kasih banyak ya atas informasinya. Ya, sama-sama, kita juga berterima kasih sudah mengganggu waktunya Ibu, dan Ibu mau mendengarkan sosialisasi kami. Terima kasih nge Bu. Nge. Selamat sore ya Bapak-bapak, Om. Bagusnya kami manggilnya apa ya? Om aja dah. Om, ya Om ya. Pegang semua. Ya Om. Nah, perkenalkan kami dari Universitas Pegri Mahadewa Indonesia, di mana kami dari jurusan bimbingan dan konseling. Tujuan kami ingin bersosialisasi terkait dengan depresi, di mana kami bersosialisasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental ya. Nah, sebelumnya saya atau kami ingin bertanya dari om-om semua yang ketiganya ini, pernah nggak mengalami depresi atau tahu nggak sih apa itu depresi? Ada yang tahu apa pernah mengalami? Dari omnya? Pernah. Pernah. Iya. Kayak gimana sih? Orang depresi itu kayak sulit mau sosialisasi. Ya betul. Sosialisasi. Untuk omnya sendiri pernah nggak ngalamin? Pernah. Kalau boleh tahu depresi karena apa Pak? Pasangan. Faktor maksud aku kan Lingkungan. Dari lingkungan Gaya hidup. mungkin? Gaya hidup. Gaya hidup. Kalau dari omnya pernah nggak ngalamin atau gimana? Kalau depresi ngalamin sih. Ngalamin ya? Ngalamin. Ngalamin. Kayak gimana ngalaminnya? Gimana ya? Susah sih kalau depresi ini gimana nyebutinnya ya. Soalnya kayak orangnya ya sudah susah lah, makanya gimana lah depresi ini. Oke, kalau dari omnya sendiri gimana? kalau saya belum sih. Belum pernah ya? Nah, jadi kita akan menjelaskan sedikit ya apa itu depresi, di mana depresi ini gangguan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental depresinya ini di mana kesedihannya terlalu berlarut-larut ya. Nah, di mana sampai mengurung diri, kayak gitu, nggak mau bersosialisasi. Nah, itu juga disebabkan dengan kesehatan mental ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan lagi? Di sini ada gejala depresi. Yang pertama, gangguan tidur atau insomnia. Mungkin dari om pernah mengalami hampir tiap malam ya omnya ya. Jadi itu sudah gejala depresi. Terus yang kedua itu ada menarik diri dari keluarga atau teman, pernah? Kemudian juga berpikiran negatif atau overthinking. Iya. Paling sering ya om ya. Oke. Terus yang terakhir itu perasaan sedih secara terus-menerus. Itu bisa kayak sebulan bahkan lebih gitu. Itu merupakan gejala-gejala dari depresi om. Dan sedih kebanyakan dari pasangan. Dari pasangan ya, dari pasangannya. Oke. Nah, selain gejala, di sini juga ada caranya mencegah depresi dengan damai. Yang dimana D itu dekatkan diri dengan orang terkasih. Kalau A itu awasi pikiran negatif. Kalau om udah berpikiran negatif, mending alihkan dengan cara yang positif. meditasi atau refleksi diri, seperti olahraga, yoga boleh. Nah, selain itu juga alihkan pikiran dengan hobi atau minat. Kalau punya hobi bisa menjalankan hobinya. Terus yang terakhir itu ingatkan diri untuk selalu bersyukur. Selalu bersyukur, ingat. Ya. 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 Terima kasih ya om Sama-sama. atas waktunya. Ya, terima kasih ya. Ya, jadinya om tahu kan depresi itu apa?
Ada pencegahannya. Pencegahannya juga. Supaya tidak menjadi depresi yang akut. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Juga ya. Izin pamit. Terima kasih. Adek. Selamat sore. Oke, Mak mengganggu waktunya ya. Di sini kakak mau sedikit bersosialisasi mengenai depresi. Sebelum itu kenalin ya kakak dari Universitas Pegri Mahadewa Indonesia, jurusan bimbingan dan konseling, di mana kakak ini ingin bersosialisasi kepada kalian untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kesehatan mental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kakak ya. Oke, sebelumnya adik di sini tahu nggak apa itu depresi? Oke, ada yang bisa baca? Membantu baca? Ayo. Depresi adalah salah satu gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta berbagai gangguan fisik dan emosional yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Oke. Sebelumnya adik-adik pernah nggak dengar kata depresi? Tahu. Bagus. Kalian kelas berapa sih? Kelas 5. Ada? Nah, di sini juga ada gejala depresi. Yang pertama itu gangguan tidur atau insomnia. Ada yang pernah nggak? Ada Nggak bisa tidur, ada nggak? Yang suka main game aja. Yang kedua, menarik diri dari keluarga dan teman. Nah, Pernah nggak kalian mengurung diri gitu karena mungkin dikucilkan teman atau apa? Dibully. kalian nggak mau dia bertemu bersosialisasi gini, dia mau Yang ketiga itu berpikiran negatif. Kalian terus overthinking atau berpikir yang negatif terus. Pernah? Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Pas ke sekolah ya. Itu tuh kenapa Dibully. Ya. Kok bisa dibully? Gara-gara apa namanya? Kan dulu pernah tuh nggak sekolah gara-gara ada gugus, tapi nggak izin, habis itu dibully. Kamu berpikiran negatif gitu? Iya. Terus kamu perasaannya sedih terus menerus juga? Iya. Selama berapa? Ada nggak berbulan-bulan? 1 semester. 1 semester? Oh my god, itu lama banget loh. Sekarang gimana? Udah Lagi ya. Tetap semangat ya. Semangat. Nah, ini nih, kalau kalian merasakan itu, ini ada nih cara pencegahannya, yaitu damai. Coba siapa yang mau baca? Andre, kamu lagi. Ruby, yang baju hijau. Ada skill baca. Putih ayo yang saya London ayo baca. Yang damainya siapa? Yang D. Yang D. Dekatkan diri dengan orang terkasih. Bisa aja dari keluarga, orang tua, teman, kakak, adik. Yang A. Yang A. Awasi pikiran negatif. Ya. Artinya kalian jangan terlalu thinking ya, jangan berpikiran negatif terus ya. Nah, yang M itu apa? Apa yang M? Meditasi atau refleksi diri. Yang A? Alihkan pikiran dengan hobi atau minat. Nah, hobi kalian apa nih? bola. Kalian bisa Yang terakhir apa ini? Ingatkan diri untuk selalu bersyukur. pernah nggak kalian bersyukur nih? Oke. Terima kasih ya. Oke. Sudah meluangkan waktunya. Untuk mendengar kakak-kakak. Semoga dari sini kalian bisa mengerti apa itu depresi. Nanti kalau kalian udah mungkin SMP, SMA, kalian dikasih tahu tentang depresi, jadinya kalian tuh udah lebih tahu apa itu depresi. Ya, ingat ya gejala-gejalanya ya. Kalau ada ini semua, Ya, oke. Terima kasih. Tetap semangat ya. Dadah.
Selamat sore adik-adik. Kenalin ya, mohon maaf dulu sebelumnya ya sudah mengganggu waktu kalian. Perkenalkan kakak-kakak ini dari Universitas Peggy Mahadewa Indonesia. Kakak-kakak ini semuanya dari jurusan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan kakak-kakak kesini ingin bersosialisasi kepada adik-adik mengenai apa sih itu depresi. Nah, sebelum itu tujuan dari kakak-kakak untuk melakukan sosialisasi itu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah yaitu kesehatan mental. Nah, dari adik-adik semuanya nih di sini ada yang pernah ngalamin atau tahu nggak sih apa itu depresi? Mungkin pernah dengar. Siapa yang pernah? Mungkin Siapa hanya yang sekedar tahu aja nggak sih? ya? Nah, Jadi kita akan menjelaskan ya apa itu depresi. Jadi depresi itu adalah salah satu gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta berbagai gangguan fisik dan emosional yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini juga ada gejala nih, mungkin akan dibacain sama kakaknya yang sebelah. Oke, jadi gejala yang pertama itu ada gangguan tidur atau insomnia. Mungkin adik-adik pernah mengalami? Oke. Terus yang kedua itu ada menarik diri dari keluarga dan teman. Pernah? pernah ngalamin nggak kalian? Oh, ada yang pernah, ada yang enggak. Oke. Terus yang ketiga itu berpikiran negatif atau Ada yang pernah? overthinking. Nah, hampir semua pernah ya. Kalau kakak boleh tahu overthinkingnya gara-gara apa sih? Paling banyak tugas. Banyak tugas ya. Oke. Mungkin dari cewek-ceweknya. Dari cewek-ceweknya sama ya, banyak tugas ya. Oke. Terus yang terakhir itu perasaan sedih terus menerus. Apa kalian pernah mengalami mungkin kayak sedih sampai sebulan, bulan-bulan? Pernah ya, nggak pernah ya. Oke. Oke, di sini juga ada faktor dari depresi. Yang pertama itu biologis. Seperti gini, kalau ada kalian ibu atau bapak yang mengalami depresi itu bisa jadi karena genetik. Nah, yang kedua itu sosial dan lingkungan. Nah, gimana lingkungan kalian itu juga berpengaruh dengan depresi. Nah, yang ketiga itu gaya hidup. Kalau misalnya kalian itu berada di lingkungan yang hedon, tapi kalian nggak bisa tuh menyamakan, pasti kan kalian kayak depresi gitu. Nah, itu bisa juga menjadi faktor. Nah, di sini ada nih cara mencegah depresi dengan damai. Mungkin ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa bantu untuk baca? Boleh? Ya. Oke, adiknya Dari yang itu ya. D dulu. yang D dulu. Yang D, dekatkan diri dengan orang terkasih. Yang A, awasi pikiran negatif. Yang M, meditasi atau refleksi diri. Yang A, alihkan pikiran dengan hobi atau minat. Yang I, ingatkan diri untuk selalu bersyukur. Ya, jadi itu ya caranya mencegah supaya kalian terhindar dari depresi. Mungkin kalian punya hobi gitu. Iya, kalian Atau bisa minat. menyalurkan. Nah, jika kalian ada pikiran negatif atau overthinking, kalian bisa mengalihkan ke minat atau hobi kalian. Seperti dibawa olahraga, supaya pikiran kalian tuh lebih rileks dan jauh dari hal-hal yang negatif. Seperti itu adik-adik. Nah, tahu nggak kalian kalau lebih dari 280 juta di dunia itu mengalami depresi? Sebelum tahu ya? Tahu ya. Ya, jadi itu banyak banget yang mengalami depresi karena mungkin mereka itu belum pernah kalian mendengarkan atau bersosialisasi tentang apa itu depresi. Jadi mereka nggak bisa nih gimana caranya mencegah atau gimana caranya menanggulangi depresi itu. Nah, jadi itulah tujuan kita di sini supaya kalian mengerti atau mengenal apa sih itu depresi gitu. Jadi sekarang kalian paham kan apa itu depresi, cara pencegahannya, faktor-faktornya. Setelah itu kakak semoga dari sosialisasi ini materi yang kakak sampaikan tadi bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Terima kasih ya atas waktunya dan kesempatannya. Kakak izin pamit ya. Ya, terima kasih. Ya. Bye. Just do. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya kak ya. Kami izin sosialisasi boleh kak? Boleh.
Oke, sebelumnya kenalin ya kak ya, kami dari Universitas Pegri Mahadewa Indonesia. Kami dari jurusan bimbingan dan konseling, izin untuk sosialisasi terkait dengan pembawaan kita kan depresi, dimana tujuan kita untuk sosialisasi itu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kesehatan mental. Sebelumnya saya atau kami boleh tahu nggak, kakak pernah nggak ngalamin depresi? Atau kakak tahu nggak sih apa itu depresi? Kalau ngalamin depresi untuk saat ini untungnya belum pernah, tapi untuk masalah depresi saya tahu karena beberapa teman saya juga pernah melakukan konseling ke psikologis atau ke psikiater. Jadi depresi itu kayak bisa dibilang tekanan batin ya kalau menurut saya. Oke, kami jelaskan sedikit ya mengenai apa sih itu depresi. Jadi depresi itu gangguan kesehatan mental di mana kesedihan yang terlalu berlarut-larut, berlebihan itu tuh termasuk ke dalam depresi. Nah, mengurung diri itu juga termasuk depresi yang berlebihan juga. Nah, selanjutnya ada dari gejala-gejala depresi. Mungkin dari teman saya ada yang ingin bantu menjelaskan. Baik kak, jadi adapun gejala dari depresi itu yang pertama itu ada gangguan tidur atau insomnia. Mungkin kakak pernah mengalami hal tersebut? Kalau untuk insomnia udah pasti sering sih. Terus yang kedua itu ada menarik diri dari keluarga dan teman, seperti itu kak. Kalau untuk menarik diri, kebetulan aku nggak pernah kayak gitu karena jujur aku orangnya ekstrovert. Jadi apapun tuh aku ceritakan ke teman dan ke keluarga, dan juga mungkin aku singgung dikit ke orang terdekat aku atau pacar aku. Terus selanjutnya itu ada perpikiran negatif mungkin atau overthinking. Mungkin kak pernah mengalami hal tersebut? Karena mungkin kita Gen Z ya, Iya. pasti kita alamin, khususnya tuh untuk aku tugas kuliah sih sekarang, saya ini belum selesai gitu. Itu sih berpikir overthinking sekarang. Terus yang terakhir itu perasaan sedih terus menerus mungkin dalam jangka waktu yang lama kayak sebulan atau berbulan-bulan seperti itu. Mungkin kakak pernah mengalami hal tersebut? Kalau untuk yang terakhir ini Astungkara belum pernah, dan semoga tidak akan pernah itu. Terus selanjutnya itu kak, tadi kan kita udah menjelaskan tentang gejala depresi ya. Adapun cara untuk mencegah depresi tersebut itu bisa kita sebut dengan damai. D, dekatkan diri dengan orang terkasih seperti keluarga, teman ataupun pasangan. Yang kedua itu awasi pikiran negatif. Jadi jangan sampai pikiran negatif itu benar-benar mempengaruhi pikiran kita. Jadi kita alihkan ke hal-hal yang positif atau hal-hal yang kita sukai. Adapun mediasi atau refleksi diri seperti mungkin kakak bisa melakukan yoga, olahraga dan segala macam. Terus juga alihkan pikiran dengan hobi atau minat seperti tadi. Mungkin kakak bisa alihkan ke minat atau hobi-hobi yang kakak sukai jika kakak mengalami overthinking seperti itu. Dan yang terakhir, kakaknya punya hobinya apa? Kalau misalnya dibilang hobi yang nggak spesifik sih, paling kalau aku ngerasa stres atau sedih atau apapun itu, atau aku lagi ngerjain tugas, misalnya aku sambil dengerin musik. terus yang terakhir itu ingatkan diri untuk selalu bersyukur. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita alami, pasti itu sendiri memiliki makna dalam hidup kita. Jadi pembelajaran untuk hidup kita kak, seperti itu. Selanjutnya ada faktor dari depresi, di mana ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini dari yang bisa ketahui itu dari orang tua atau keturunan. Selanjutnya ada sosial atau lingkungan. Nah, sekarang tuh kan lagi marak-maraknya kayak lingkungan yang toksik. Nah, mungkin itu bisa menyebabkan depresi ya. Selanjutnya ada gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini kayak zaman sekarang tuh kan hidupnya kayak sosialita high class. Nah, kita nggak bisa mengikuti dengan kemampuan kita, jadi memaksakan diri untuk memenuhi gaya dengan standar yang ada di luar. Mungkin itu juga bisa menyebabkan depresi kalau nggak bisa ngikutin gaya hidup zaman sekarang kayak gitu. Mungkin itu saja ya kak ya, sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi depresi ini bisa bermanfaat untuk kakak dan menambah wawasan dari kakak. Terima kasih ya kak ya atas waktu dan kesempatannya sudah diberikan kepada kita izin pamit ya kak ya.
Pamit ya Kak ya, terima kasih ya Kak ya. Sekian video yang dapat kita tampilkan. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.